Pagi buta di Pasar Senen, lampu-lampu jalan masih menyala, namun hiruk-pikuk para pedagang sudah mulai terasa. Di salah satu sudut pasar, Zahra, seorang gadis muda berusia 22 tahun, sibuk merapikan dagangannya. Sayur-sayuran segar seperti kangkung, bayam, cabai, dan tomat ia susun rapi di atas tikar plastik. Tangan Zahra cekatan, senyum di wajahnya selalu menyambut siapa saja yang datang. Zahra bukan hanya sekadar pedagang. Ia adalah sosok yang menjadi tulang punggung keluarganya sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Ibunya sakit-sakitan, dan adiknya masih duduk di bangku sekolah menengah. Zahra tidak pernah mengeluh, baginya kerja keras di pasar adalah jalan untuk menghidupi keluarganya. Para pedagang lain di sekitarnya mengenal Zahra sebagai gadis yang jujur, ramah, dan tidak pernah curang dalam berdagang. Pembeli yang datang pun selalu merasa puas dengan sayurannya karena selain segar, harganya pun bersahabat. Tak heran, meski masih muda, Zahra sudah memiliki banyak pelanggan tetap. Kehadiran Zahra seolah membawa warna baru di tengah kerasnya kehidupan pasar. Banyak yang kagum pada keberaniannya memilih jalan hidup sebagai pedagang, padahal banyak gadis seusianya lebih memilih bekerja di tempat yang lebih nyaman. Namun bagi Zahra, pasar adalah rumah keduanya. Meski begitu, Zahra tahu pasar bukanlah tempat yang sepenuhnya aman. Ia sering mendengar cerita tentang preman-preman yang kerap memalak pedagang, merusak dagangan, bahkan tak segan berlaku kasar jika ada yang menolak permintaannya. Zahra hanya bisa berharap dirinya tidak pernah berurusan dengan mereka. Setiap kali selesai berjualan, Zahra biasa duduk sebentar di warung kopi bersama pedagang lain. Dari obrolan itu, ia mendengar keluh kesah para pedagang kecil yang sering dipalak. Rasa marah selalu membuncah di hati Zahra, tetapi ia memilih diam karena sadar dirinya hanyalah seorang gadis muda yang tampaknya tak mungkin bisa melawan preman pasar. Namun, Zahra juga bukan tipe gadis penakut. Sejak kecil ia pernah dilatih oleh ayahnya ilmu bela diri sederhana untuk menjaga diri. Meski sudah lama tidak dilatih lagi, gerakan-gerakan dasar itu masih ia ingat dengan baik. Zahra menyimpannya sebagai bekal, tanpa pernah tahu bahwa suatu hari kemampuan itu akan sangat berguna. Hari itu, setelah selesai berjualan, Zahra menatap langit yang mulai memerah karena senja. Ia tidak tahu bahwa kehidupannya sebentar lagi akan berubah drastis. Sosok seorang preman bernama Joko, yang terkenal kejam dan ditakuti semua pedagang Pasar Senen, sebentar lagi akan datang menghampiri lapaknya. Dan sejak saat itu, cerita Zahra melawan ketidakadilan akan dimulai. Di balik keramaian Pasar Senen, ada satu nama yang membuat pedagang kecil selalu was-was: Joko. Lelaki berbadan besar dengan tato di lengan kanan itu dikenal sebagai preman yang menguasai sebagian wilayah pasar. Ia berjalan dengan gaya congkak, seolah-olah seluruh lapak dan kios berada di bawah kekuasaannya. Setiap pagi, Joko dan beberapa anak buahnya berkeliling. Mereka menagih uang keamanan dari para pedagang. Nominalnya memang tidak besar, tapi bagi pedagang kecil, jumlah itu sangat memberatkan. Jika ada yang menolak, ancamannya jelas: lapak bisa diobrak-abrik, dagangan dirusak, bahkan dipukul. Para pedagang kecil sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Mereka memilih menunduk dan memberikan uang setiap kali Joko datang. Mereka tahu melawan hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Tak ada yang cukup berani untuk menghadapi Joko, kecuali sebentar lagi, Zahra. Hari itu Joko muncul dengan wajah garang. Suaranya lantang terdengar di antara riuh pasar. "Cepat kasih setorannya. Jangan bikin gue marah," bentaknya sambil menendang ember kosong milik seorang pedagang ikan. Pedagang itu hanya bisa menunduk, wajahnya pucat, lalu menyerahkan beberapa lembar uang. Joko puas dengan ketakutan yang ditimbulkannya. Ia seperti merasa menjadi raja kecil di Pasar Senen. Namun di balik sorot matanya yang penuh kesombongan, ada rasa cemas. Ia tahu, sewaktu-waktu pihak keamanan bisa saja turun tangan. Karena itu, ia berusaha semakin keras menakut-nakuti pedagang agar tetap tunduk padanya. Ketika langkah Joko mendekat ke arah deretan pedagang sayur, banyak orang yang langsung menyingkir. Mereka tahu, lapak Zahra berada di ujung deretan itu. Beberapa pedagang berbisik khawatir, berharap gadis muda itu tidak menjadi sasaran Joko. Namun mereka juga tahu, Joko tidak pernah membiarkan satupun pedagang lepas dari tagihannya. Dari kejauhan, Zahra melihat sosok Joko yang berjalan mendekat. Hatinya berdebar, namun wajahnya tetap tenang. Ia tahu inilah saat yang tak pernah ia harapkan, tapi tak bisa dihindari. Jadi ini dia orangnya,
batin Zahra, sambil mengepalkan tangan di balik kain lapnya. Sesaat kemudian, langkah Joko berhenti tepat di depan lapak Zahra. Ia menatap gadis itu dari kepala hingga kaki, lalu menyeringai sinis. "Heh, pedagang baru ya? Gue kasih tahu aturan main di sini. Kalau mau dagang aman, setor dulu uang ke gue," katanya sambil mengetuk-ngetuk meja kayu Zahra dengan keras. Zahra menatapnya balik, tanpa rasa takut. Pertemuan itu menjadi awal dari perlawanan besar yang akan mengguncang Pasar Senen. Zahra menatap Joko tanpa gentar, meski jantungnya berdegup kencang. Pedagang lain yang berada di sekitar hanya bisa memandang dengan wajah cemas. Mereka tahu biasanya orang yang menolak Joko akan menerima balasan yang buruk. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Zahra, sebuah keberanian yang jarang terlihat di pasar itu. "Saya dagang di sini untuk nafkahin ibu dan adik saya," ujar Zahra dengan suara tenang tapi tegas. "Kalau uang hasil jualan saya dipalak, lalu apa yang tersisa untuk keluarga saya?" Suara Zahra membuat suasana pasar mendadak hening. Orang-orang menahan napas, menunggu reaksi Joko. Joko tertegun sejenak. Belum pernah ada pedagang yang bicara seberani itu di hadapannya. Biasanya mereka langsung menyerahkan uang tanpa berani membantah. Namun rasa terkejut itu cepat berubah menjadi amarah. Ia mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Zahra. "Heh, lo berani nantang gue?" bentaknya dengan mata melotot. Zahra tidak mundur sedikit pun. "Saya tidak nantang siapapun. Saya hanya ingin dagang dengan jujur, tanpa takut pada siapapun. Kalau memang ada aturan resmi dari pengelola pasar, saya bayar. Tapi kalau aturan dari preman seperti kamu, saya tidak akan ikut." Kata-kata Zahra menusuk seperti pisau, membuat beberapa pedagang yang menonton hampir tak percaya dengan keberaniannya. Amarah Joko semakin membara. Tangannya menghantam meja kayu Zahra, membuat beberapa sayuran terjatuh ke tanah. "Dasar kurang ajar, jangan kira karena lo cewek, gue bakal segan. Lo bakal nyesel sudah nolak gue," teriaknya, membuat pembeli yang ada di sekitar segera menjauh. Namun Zahra tetap berdiri tegak. Ia merapikan sayurannya kembali, seolah tidak peduli dengan ancaman itu. "Silakan kalau mau bikin saya susah," ucap Zahra pelan tapi mantap. "Saya tidak akan kasih uang sepeser pun." Tatapan matanya penuh keyakinan, membuat Joko sedikit kebingungan, karena biasanya ketakutan orang lain adalah senjatanya. Pedagang lain mulai berbisik-bisik. Beberapa kagum, beberapa khawatir. Mereka tahu, sejak hari itu Zahra tidak akan dibiarkan tenang oleh Joko. Namun di lubuk hati mereka, keberanian Zahra memberi harapan baru. Mungkin dia bisa jadi orang pertama yang benar-benar berani melawan, batin seorang pedagang tua. Joko akhirnya mendengus kasar, lalu meludah ke tanah. "Baiklah, kita lihat seberapa lama lo bisa bertahan, Zahra. Gue bakal bikin lo nyesel dagang di sini," katanya dengan penuh ancaman. Dengan langkah keras, ia pergi meninggalkan lapak Zahra, sementara semua orang tahu badai baru saja dimulai di Pasar Senen. Sejak pertemuan pertamanya dengan Zahra, nama gadis itu langsung jadi bahan pembicaraan di Pasar Senen. Banyak pedagang berbisik kagum pada keberaniannya, tapi juga takut kalau Joko benar-benar akan melampiaskan amarahnya. Zahra tetap berjualan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa, meski dalam hatinya ia sadar bahaya sedang mengintai. Joko, di sisi lain, merasa harga dirinya diinjak-injak. Selama bertahun-tahun ia jadi penguasa pasar, menakut-nakuti siapa saja yang ia mau. Tak ada satupun yang berani menolak. Tapi kini, seorang gadis pedagang sayur justru menantangnya di depan banyak orang. Amarah Joko membara, dan ia bertekad memberi pelajaran. Hari berikutnya, saat Zahra sedang sibuk melayani pembeli, Joko muncul bersama dua anak buahnya. Mereka sengaja berdiri di depan lapak Zahra, menghalangi pembeli masuk. Anak buah Joko mulai bersiul dan tertawa-tawa kasar, membuat suasana tidak nyaman. Beberapa pembeli langsung pergi karena takut. "Gimana rasanya kalau dagangan lo nggak laku?" sindir Joko sambil menyalakan rokoknya. "Lo pikir bisa untung besar tanpa gue? Gue bisa bikin lo rugi tiap hari, Zahra. Sekali lo lawan gue, hidup lo di pasar ini jadi mimpi buruk." Kata-katanya diiringi tawa anak buahnya, menambah tekanan pada Zahra. Zahra menghela napas dalam, mencoba menahan amarah. Ia tahu kalau terpancing emosi, justru akan semakin merugikan dirinya. "Kalau pembeli pergi, saya masih bisa bangkit lagi. Tapi kalau saya kasih uang ke kamu,
berarti saya ikut membiarkan ketidakadilan terus terjadi, jawab Zahra dengan suara mantap. Jawaban itu membuat beberapa pedagang di sekitar menatap kagum. Namun bagi Joko, kata-kata Zahra seperti bensin yang menyiram apinya. Dengan kasar, ia menendang keranjang sayur di depan Zahra hingga terbalik. Wortel dan kol berguling ke jalanan becek, membuat pembeli yang tersisa menjerit kecil. Ingat, Zahra, ini baru peringatan kecil, kata Joko dengan wajah menyeringai. Kalau besok lo masih berani nolak, gue bakal hancurin semua lapak lo. Gue nggak peduli lo cewek atau bukan, di pasar ini semua tunduk sama gue. Setelah itu ia pergi, meninggalkan kekacauan di lapak Zahra. Meski hatinya sakit melihat sayurannya berserakan, Zahra menahan air mata. Ia buru-buru memungut kembali dagangannya, dibantu beberapa pedagang lain. Dari kejadian itu, Zahra tahu satu hal, ancaman Joko bukan main-main. Namun di dalam dirinya, keberanian semakin tumbuh. Ia tidak akan membiarkan Joko terus berkuasa. Pertarungan baru saja dimulai. Setelah insiden sayurannya ditendang Joko, banyak pedagang mulai resah. Mereka tahu Joko semakin menjadi-jadi, tapi di sisi lain, keberanian Zahra membuka mata mereka. Pedagang kecil yang selama ini diam hanya bisa berbisik-bisik, mengagumi keteguhan hati gadis muda itu. Malam harinya, setelah pasar mulai sepi, Zahra duduk di warung kopi kecil milik Pak Sahid, seorang pedagang tua yang sudah puluhan tahun berjualan di Pasar Senen. Nak, kamu benar-benar punya nyali besar. Kami semua sebenarnya sudah lama muak sama Joko, tapi tak ada yang berani melawan, kata Pak Sahid sambil menyeruput kopinya. Zahra menatap pria tua itu dengan serius. Kalau semua orang terus diam, Joko akan semakin kuat. Kita harus bersatu. Saya memang perempuan, tapi saya tidak takut. Kalau bapak dan pedagang lain mau berdiri bersama, kita bisa hentikan dia. Ucapannya penuh keyakinan, membuat Pak Sahid terdiam sejenak. Keesokan harinya, beberapa pedagang mendatangi lapak Zahra secara diam-diam. Mereka memberikan dukungan moral, bahkan ada yang menawarkan bantuan kalau sewaktu-waktu Joko kembali berbuat ulah. Kami memang takut, tapi kalau ada yang memimpin, kami akan ikut. Kamu sudah buka jalan, Zahra, ujar seorang pedagang ikan. Zahra merasa hatinya hangat. Untuk pertama kalinya ia sadar, dirinya tidak sendirian. Perlahan, keberaniannya mulai menular. Pedagang-pedagang yang biasanya hanya diam kini mulai berbicara, walau masih dengan suara pelan dan penuh hati-hati. Namun itu sudah cukup bagi Zahra untuk melangkah lebih jauh. Dukungan itu membuat Zahra semakin yakin. Ia mulai menyusun strategi sederhana bersama para pedagang. Kalau Joko datang, jangan takut. Kita hadapi bersama. Kalau dia merusak dagangan, kita semua ikut bantu perbaiki. Kalau dia bikin keributan, kita rame-rame lapor ke petugas pasar, kata Zahra saat berdiskusi di sudut pasar. Meski sederhana, rencana itu memberi rasa percaya diri baru bagi para pedagang. Mereka tahu mungkin masih ada risiko, tapi dengan kebersamaan, rasa takut perlahan berkurang. Pedagang yang tadinya hanya bisa menunduk mulai mengangkat kepala, meski masih waspada setiap kali nama Joko disebut. Zahra tersenyum melihat perubahan itu. Ia sadar perjuangan masih panjang, tapi benih keberanian sudah mulai tumbuh di hati banyak orang. Di sisi lain, Joko yang mendengar kabar bahwa Zahra mendapat dukungan dari pedagang lain justru semakin murka. Bagi Joko, itu tanda bahwa kekuasaannya mulai goyah, dan ia bertekad mengguncang balik dengan serangan yang lebih keras. Kabar tentang keberanian Zahra yang kini mendapat dukungan pedagang lain cepat sampai ke telinga Joko. Baginya, ini adalah penghinaan besar. Seorang gadis pedagang sayur berani merusak reputasinya di pasar yang sudah ia kuasai bertahun-tahun. Amarahnya semakin memuncak, dan ia mulai merencanakan serangan balasan. Suatu pagi, saat pasar sedang ramai, Joko datang tidak sendirian. Ia membawa 4 orang anak buahnya yang berpenampilan garang. Dengan langkah berat, mereka berjalan menuju lapak Zahra. Suasana pasar langsung berubah mencekam. Banyak pembeli mundur menjauh, pedagang lain menunduk ketakutan, tapi mata mereka diam-diam mengawasi. Zahra, hari ini gue bakal kasih pelajaran biar lo nggak sok jadi pahlawan. Teriak Joko lantang. Ia lalu menyapu keranjang sayur dengan kakinya. Tomat, cabai, dan kentang berhamburan ke tanah. Anak buahnya ikut merusak lapak, menendang timbangan, bahkan melempar ikatan kangkung ke selokan. Para pedagang lain yang berjanji mendukung Zahra hanya bisa berdiri dengan wajah ragu.
Hati mereka ingin membantu, tapi rasa takut masih menahan langkah. Zahra sendiri berdiri tegak di depan lapaknya, menatap Joko tanpa gentar. "Kalau kau pikir dengan merusak dagangan saya akan membuat saya menyerah, kau salah besar, Joko," ucapnya lantang. Mendengar itu, Joko semakin geram. Ia maju dan berusaha mendorong Zahra dengan kasar. Namun di luar dugaan semua orang, Zahra sigap menghindar. Dengan gerakan cepat, ia memegang pergelangan tangan Joko dan memelintirnya, sebuah teknik dasar bela diri yang dulu diajarkan almarhum ayahnya. Joko meringis kesakitan. Semua orang yang menonton terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan Zahra memiliki kemampuan bela diri. Anak buah Joko langsung maju untuk menyerang, tapi Zahra bergerak lincah, menepis pukulan dan menendang balik salah satu dari mereka hingga terjatuh. Meski hanya gerakan sederhana, Zahra melakukannya dengan penuh keyakinan. Sorakan kecil terdengar dari beberapa pedagang yang menonton. Mereka mulai berani berteriak, "Ayo Zahra, jangan takut." Semangat itu menular, membuat pedagang lain yang tadinya diam kini ikut maju, berusaha menahan anak buah Joko agar tidak menyerang ramai-ramai. Suasana pasar mendadak berubah menjadi ajang perlawanan. Merasa terpojok, Joko akhirnya menarik mundur anak buahnya. Dengan wajah merah padam, ia menunjuk Zahra sambil berteriak, "Ini belum selesai. Gue bakal bikin lo nyesel seumur hidup." Lalu ia pergi meninggalkan keramaian, sementara Zahra berdiri dengan napas terengah, namun matanya tetap menyala penuh keberanian. Semua pedagang tahu, Zahra baru saja memenangkan pertarungan pertamanya. Kekalahan Joko di depan banyak pedagang membuat harga dirinya hancur lebur. Ia yang selama ini ditakuti, kini dipermalukan oleh seorang gadis pedagang sayur. Rasa malu itu berubah menjadi dendam membara. Sejak hari itu, Joko tidak lagi hanya ingin memalak Zahra, ia ingin menghancurkan hidupnya. Malam hari, Joko berkumpul dengan anak buahnya di sebuah warung remang-remang. Ia menyalakan rokok dan menatap tajam ke arah mereka. "Kita nggak bisa biarin Zahra terus-terusan bikin kita kelihatan lemah. Gue mau malam ini kita bikin lapaknya hancur, biar besok dia nggak bisa jualan lagi," perintahnya. Anak buahnya mengangguk, wajah mereka tampak bersemangat menyetujui rencana licik itu. Mereka sepakat akan bergerak saat pasar sudah sepi. Tidak ada pedagang lain, tidak ada pembeli, hanya Zahra yang biasanya masih membereskan dagangannya menjelang malam. Rencana itu disusun matang, serangan cepat, lalu pergi sebelum ada yang tahu. Joko yakin kali ini Zahra tidak akan bisa melawan. Sementara itu, Zahra memang masih sibuk merapikan sayurannya. Ia menyusun keranjang-keranjang untuk esok hari, tak menyadari bahaya sedang mengintainya. Namun, firasatnya tiba-tiba berbisik. Sejak pertemuan terakhir dengan Joko, ia tahu lelaki itu tidak akan tinggal diam. Zahra sudah memutuskan untuk selalu waspada. Tanpa sepengetahuan Joko, beberapa pedagang lain ternyata juga masih berada di sekitar pasar. Mereka sengaja menunggu, karena merasa khawatir Joko akan berbuat macam-macam. "Zahra sudah terlalu berani, kita nggak bisa biarkan dia sendirian," bisik Pak Sahid kepada dua pedagang muda yang menemaninya. Tengah malam, Joko dan anak buahnya mulai bergerak. Mereka membawa kayu dan botol berisi minyak, siap membakar lapak Zahra. Namun saat mereka sampai di depan lapak itu, betapa terkejutnya mereka melihat Zahra berdiri di sana dengan tatapan dingin, ditemani beberapa pedagang lain yang sudah siap menghadapi mereka. "Kalian pikir saya nggak tahu niat kalian?" kata Zahra lantang. "Kali ini, kalian tidak hanya berhadapan dengan saya. Seluruh pedagang pasar ada di belakang saya." Suara Zahra menggema di lorong pasar, membuat Joko dan anak buahnya menoleh panik. Dari berbagai sudut, pedagang lain mulai bermunculan, membawa kayu, tongkat, dan keberanian. Wajah Joko menegang. Ia tidak menyangka Zahra bisa membaca langkahnya. Malam itu, rencananya gagal total. Namun bukannya mundur, ia justru semakin murka. "Kalau begitu, kita selesaikan sekarang," teriak Joko, bersiap menyerang. Pertarungan besar pun tak terelakkan lagi, dan pasar Senen akan menjadi saksi perlawanan yang menentukan. Malam itu, suasana pasar Senen yang biasanya sepi berubah tegang. Joko maju dengan kayu di tangannya, diikuti anak buahnya yang membawa senjata seadanya. Sementara Zahra berdiri tegak di depan lapaknya, ditemani para pedagang lain yang memegang bambu, tongkat, atau sekadar besi bekas. Sorot mata mereka kali ini penuh keberanian. Joko mengayunkan kayu ke arah Zahra. Dengan sigap Zahra menghindar,
lalu menendang pergelangan kakinya hingga membuat Joko terhuyung. Para pedagang yang menonton bersorak, menyemangati Zahra. "Ayo Zahra, lawan!" teriak mereka, membuat semangat gadis itu semakin berkobar. Anak buah Joko menyerbu bersamaan, tapi pedagang lain segera menghadang. Pertarungan sengit pun pecah. Suara benturan kayu, teriakan, dan langkah kaki bergema di lorong pasar. Meski bukan pendekar, para pedagang berjuang mati-matian, didorong oleh rasa kesal yang sudah lama terpendam terhadap Joko. Zahra sendiri bertarung langsung dengan Joko. Ia memanfaatkan setiap gerakan bela diri yang pernah diajarkan ayahnya. Pukulan Joko yang berat berhasil ia hindari, lalu ia balas dengan serangan cepat di ulu hati. Joko terhuyung lagi, kali ini lebih keras, membuat wajahnya semakin merah padam. Joko mengamuk, melempar kayunya dan mencoba menyerang dengan tangan kosong. Ia yakin dengan tubuhnya yang besar bisa mengalahkan Zahra. Tapi Zahra bergerak lebih lincah, menangkis setiap serangan, lalu memutar tubuhnya memberi tendangan keras ke dada Joko. Tubuh sang preman terlempar ke belakang, menghantam meja kayu hingga patah. Pedagang lain bersorak semakin keras, memberi dukungan moral yang luar biasa. Sorakan itu membuat anak buah Joko mulai goyah. Satu persatu mereka kalah melawan pedagang yang jumlahnya lebih banyak. Beberapa bahkan kabur, meninggalkan Joko yang masih berusaha bangkit dengan wajah penuh amarah. Dengan napas terengah, Joko berdiri lagi. "Lo pikir lo menang, Zahra?" teriaknya. Ia berlari dengan sisa tenaga, mencoba menyerang sekali lagi. Namun Zahra mengunci gerakannya dengan teknik bantingan sederhana, membuat tubuh Joko jatuh keras ke lantai. Kali ini, ia benar-benar tidak bisa bangun lagi. Pasar mendadak hening sejenak, sebelum akhirnya sorak-sorai kemenangan menggema. Pedagang-pedagang berhamburan ke arah Zahra, mengangkatnya sebagai pahlawan. Mereka semua tahu, malam itu menjadi titik balik sejarah Pasar Senen. Preman yang selama ini menindas mereka akhirnya berhasil dikalahkan oleh seorang gadis pedagang sayur yang berani. Setelah tumbang di tanah, Joko berusaha bangkit, namun tubuhnya sudah tidak mampu lagi. Nafasnya terengah, wajahnya penuh luka, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Selama ini, ia merasa tak terkalahkan, namun malam itu ia dipermalukan di hadapan orang-orang yang dulu tunduk padanya. Para pedagang mendekat, sebagian ingin melampiaskan amarah yang selama ini mereka pendam. Namun Zahra segera menahan mereka. "Jangan kita balas dengan kebencian yang sama. Biarkan hukum yang mengadili dia," katanya lantang. Ucapan itu membuat semua orang terdiam, lalu mengangguk setuju. Beberapa pedagang segera menghubungi pihak keamanan pasar. Tidak lama kemudian, petugas datang dengan membawa lampu senter dan pentungan. Mereka kaget melihat suasana kacau, tapi lebih kaget lagi melihat Joko terkapar di tanah dengan tubuh babak belur. "Akhirnya ketemu juga biang keroknya," seru salah satu petugas. Selama ini, laporan soal pemalakan di Pasar Senen memang sudah sering terdengar, tapi Joko selalu lolos karena pedagang terlalu takut bersaksi. Kini, dengan adanya Zahra dan banyak saksi, tidak ada lagi alasan bagi petugas untuk menutup mata. Joko meronta saat digelandang, namun tenaganya sudah habis. Ia hanya bisa berteriak marah sambil menunjuk ke arah Zahra. "Gue nggak akan lupa ini. Gue bakal balas." Namun teriakannya tak lagi menimbulkan rasa takut. Pedagang justru berbalik mencemooh dan bersorak gembira melihatnya dibawa pergi. Anak buah Joko yang tersisa pun tercerai-berai. Ada yang kabur sebelum ditangkap, ada juga yang ditahan bersama Joko. Pasar yang selama ini dibungkam akhirnya terbebas dari teror. Pedagang yang biasanya menunduk kini bisa menegakkan kepala mereka dengan lega. Zahra berdiri di tengah kerumunan, wajahnya lelah tapi penuh kepuasan. Ia tidak pernah menyangka keberaniannya melawan akan membawa dampak sebesar ini. Para pedagang menyalaminya satu persatu, berterima kasih karena sudah menjadi orang pertama yang berani melawan tirani Joko. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pasar Senen terasa damai. Tidak ada lagi bayang-bayang preman yang menakutkan. Semua orang tahu, kemenangan itu bukan hanya milik Zahra, tapi milik semua pedagang yang akhirnya bersatu. Namun dalam hati Zahra, ia sadar perjuangannya belum selesai, karena menjaga kedamaian jauh lebih sulit daripada merebutnya. Beberapa hari setelah Joko dan anak buahnya ditangkap, suasana Pasar Senen berubah drastis. Pedagang yang biasanya lesu kini tampak ceria, pembeli pun merasa lebih nyaman datang berbelanja. Tidak ada lagi suara ancaman, tidak ada lagi pemalakan.
Seolah-olah pasar itu lahir kembali. Zahra kembali berjualan sayur seperti biasa. Ia tersenyum melihat lapaknya ramai didatangi pembeli. Banyak yang sengaja mampir hanya untuk mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena keberanianmu, mungkin sampai sekarang kita masih dicekik preman, kata salah satu pedagang tua sambil menepuk bahunya. Berita tentang Zahra menyebar ke seluruh penjuru pasar. Ia dianggap sebagai pahlawan pasar yang mampu mengubah keadaan. Namun Zahra selalu merendah. Saya hanya pedagang kecil, yang saya lakukan ini demi kita semua, jawabnya setiap kali dipuji. Sikap rendah hatinya membuat orang semakin menghormati dirinya. Untuk memastikan pasar tetap aman, para pedagang membentuk semacam kelompok ronda. Setiap malam, mereka bergiliran menjaga pintu masuk pasar. Zahra pun ikut bergabung. Baginya, menjaga kedamaian bersama-sama jauh lebih penting daripada menyerahkan semuanya pada pihak luar. Tidak hanya keamanan, kebersamaan antar pedagang juga semakin kuat. Mereka saling membantu, saling menjaga, dan mulai percaya bahwa bersatu akan membuat mereka tidak mudah ditindas lagi. Pasar Senen yang dulu penuh ketakutan, kini dipenuhi dengan semangat gotong royong. Zahra sering teringat malam ketika ia melawan Joko. Meski tubuhnya masih menyisakan rasa sakit akibat perkelahian, hatinya terasa lega. Ia tahu langkahnya tidak sia-sia. Lebih dari sekadar mengalahkan seorang preman, ia sudah menyalakan api keberanian di hati banyak orang. Hari-hari pun berjalan damai. Zahra terus berjualan sayur, namun kini ia tidak hanya dikenal sebagai pedagang, melainkan juga simbol perjuangan. Anak-anak muda pasar sering mendekatinya untuk belajar bagaimana menjadi berani dan membela kebenaran. Zahra pun dengan senang hati membimbing mereka. Malam terakhir ronda bersama pedagang lain, Zahra memandang pasar yang tenang di bawah cahaya lampu. Hatinya berbisik, beginilah seharusnya pasar kita, tempat mencari nafkah tanpa rasa takut. Senyum tipis muncul di wajahnya. Pasar Senen kini damai kembali, dan Zahra tahu bahwa perjuangan seorang gadis sederhana bisa mengubah nasib banyak orang.